Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Data Tria dari kelas 3 IP 1. Di sini kami akan mempresentasikan proyek basis data yang telah kami buat. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri sebagai ketua kelompok. Saya Hernisa Mansur dengan NPM 073524111051. Dan saya Rani Husni dengan NPM 073524111073 sebagai anggota. Dan saya Delvan Tigo Kumo dengan NPM 073524111177 sebagai anggota. Oke, tanpa berlama lagi kita masuk ke langkah berikut. Yaitu langkah pertama, yaitu skenario proses bisnis, yang mana pada sistem yang kami buat yaitu sistem informasi penjualan yang digunakan oleh perusahaan yang bergerak di toko retail. Sistem ini harus mampu melacak seluruh aktivitas penjualan dan inventarios toko agar operasional berjalan efisien dan akurat. Sistem perlu mencatat informasi lengkap mengenai barang yang dijual seperti nama, harga jual, harga beli, kategori, dan stok saat ini. Kita juga perlu melacak supplier yang menyediakan barang, termasuk nama kontak, alamat, dan nomor telepon mereka. Informasi utama yang harus dilacak adalah transaksi penjualan. Setiap transaksi harus mencangkup tanggal dan waktu, total pembayaran, dan metode pembayaran yang digunakan. Transaksi ini harus terhubung dengan kasir atau karyawan yang bertugas melayani, yang mencangkup ID karyawan, nama karyawan, dan posisi mereka. Terkait dengan penjualan itu sendiri, kita perlu mengetahui detail sistem yang terjual dalam transaksi, yaitu kuantitas barang yang dibeli dan harga jual saat itu. Setiap transaksi penjualan yang tercatat harus secara otomatis mengurangi jumlah stok barang dan inventaris. Untuk pelanggan mencangkup ID pelanggan, nama pelanggan, alamat beserta poin akumulatif yang didapat. Pada bagian transaksi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis kunjungan atau transaksi, yaitu yang pertama transaksi normal, yakni pembelian reguler oleh pelanggan bisa tanpa identitas terdaftar. Penjualan ini langsung dicatat dan mengurangi stok. Untuk yang kedua yaitu transaksi member, yakni pembelian oleh pelanggan yang telah terdaftar sebagai member toko. Diskon khusus atau akumulasi poin akan diberikan oleh pelanggan tersebut. Yang ketiga yaitu transaksi pembelian stok, yakni proses saat toko membeli barang dari supplier untuk mengisi kembali stok. Proses ini mencakup penerimaan barang dan akan menambah stok di investasi. Baik, itu saja proses bisnis yang akan kami buat. Untuk selanjutnya yaitu pada entitas dan atribut serta unit identifier yang akan kami jelaskan. Selanjutnya yaitu menentukan entitas, atribut, dan unit identifiernya. Berdasarkan proses bisnis yang sudah saya jelaskan tadi, terdapat entitas dan atribut serta unit identifiernya. Yang pertama, entitas barang, yang mana atributnya yaitu ID barang sebagai primary key, nama barang, harga jual, harga beli, ID supplier, dan ID kategori itu sebagai mandatory atau wajib, serta stok saat ini itu dia opsional. Untuk entitas yang kedua yaitu supplier, dengan atributnya yaitu ID supplier sebagai primary key, nama supplier, kontak person, dan nomor telepon sebagai mandatory. Untuk entitas yang ketiga yaitu transaksi, dengan atributnya yang pertama ID faktur sebagai primary key, tanggal waktu, total akhir, metode bayar, ID karyawan, ID pelanggan itu sebagai mandatory. Selanjutnya keempat entitas detail penjualan, yang mana atributnya yang pertama yaitu ID detail sebagai primary key, ID tanggal faktur, ID barang, kuantitas, harga jual saat itu yang merupakan mandatory. Untuk entitas yang kelima yaitu karyawan, dengan atributnya yaitu ID karyawan, nama karyawan, serta posisi karyawan saat itu yang merupakan mandatory. Untuk selanjutnya yaitu entitas pelanggan, yang mana atributnya yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan poin akumulasi yang merupakan mandatory.
pada transaksi yang sudah ada pada proses bisnis terdapat 3 transaksi, yaitu transaksi normal dan transaksi member serta transaksi penjualan stok. Sehingga untuk entitas transaksi menggunakan konsep subtype dan supertype, yang mana supertype-nya yaitu transaksi yang di dalamnya terdapat atribut ID faktur sebagai primary key, tanggal waktu sebagai mandatory, total akhir sebagai opsional, serta metode bayar, ID karyawan, dan ID pelanggan sebagai mandatory. Untuk subtype-nya yaitu transaksi normal, yang mana dia itu tidak ada atribut, sedangkan pada transaksi member itu terdapat ID pelanggan sebagai mandatory dan poin akhir yaitu opsional. Untuk transaksi penjualan stok terdapat ID faktur yang merupakan atribut dan ID supplier serta tanggal penerimaan yang merupakan mandatory. Baik, itu saja. Selanjutnya kami melangkah pada langkah selanjutnya. Baik, di sini saya akan lanjut ke langkah berikut, yaitu menentukan relasi antar entitas. Yang pertama ada entitas barang dan supplier. Pada entitas barang dan supplier, di sini barang dia disediakan oleh supplier, dan ada entitas barang dan transaksi penjualan. Di sini barang dia tercatat di transaksi penjualan. Ada juga barang dan detail penjualan, yang dimana barang dia memiliki detail penjualan. Selanjutnya entitas supplier dan barang. Supplier dia menyediakan barang. Entitas karyawan dan transaksi penjualan, yang dimana karyawan dia melayani transaksi penjualan. Selanjutnya ada entitas pelanggan dan transaksi penjualan. Pelanggan melakukan sebuah transaksi penjualan. Ada juga entitas relasi antara entitas transaksi penjualan dan barang, yang dimana entitas transaksi penjualan dia mencakup barang. Ada juga entitas relasi antara entitas transaksi penjualan dan karyawan, yang dimana transaksi penjualan dia dilayani karyawan. Ada juga relasi entitas antara transaksi penjualan dan pelanggan, yang dimana transaksi penjualan dia dilakukan oleh pelanggan. Dan ada entitas transaksi penjualan dan detail penjualan, yang dimana transaksi penjualan dicatat oleh detail penjualan. Selanjutnya relasi entitas antara pelanggan dan barang, yang dimana pelanggan dia mencatat barang. Yang terakhir ada relasi antara entitas pelanggan dan transaksi penjualan, yang dimana pelanggan dia merinci sebuah transaksi penjualan. Sekian, itu saja penyampaian relasi dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan ke langkah berikut, yaitu ke menggambar ERD. Di dalam gambar ini terdapat entitas barang, supplier, karyawan, pelanggan, transaksi, dan juga detail penjualan. Yang dimana yang pertama terdapat relasi antara entitas barang dan entitas supplier. Di sini hubungannya itu one to many. Karena setiap barang disediakan oleh satu atau banyak supplier, dan setiap supplier menyediakan banyak atau satu barang saja, maka hubungannya itu one to many. Selanjutnya barang ke transaksi. Di sini hubungannya itu many to many. Karena setiap barang tercatat di banyak transaksi, dan setiap transaksi mencakup banyak barang, maka hubungannya itu many to many. Selanjutnya hubungan relasi entitas barang
dan detail penjualan, yang dimana hubungannya itu one to many. Di sini setiap satu barang memiliki banyak detail penjualan dan setiap detail penjualan dia mencatat satu barang. Maka hubungannya yaitu one to many. Selanjutnya entitas karyawan dan transaksi. Hubungan relasi antara entitas karyawan dan entitas transaksi, yang dimana hubungannya yaitu one to many. Setiap satu karyawan melayani banyak transaksi dan setiap transaksi dilayani oleh satu karyawan, maka hubungannya yaitu one to many. Yang terakhir yaitu hubungan relasi entitas pelanggan dan entitas transaksi, yang dimana hubungannya yaitu one to many. Di sini hubungannya one to many karena setiap satu pelanggan melakukan banyak transaksi penjualan dan setiap transaksi dilakukan oleh satu pelanggan. Sekian itu saja pemaparan gambar ERD yang saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke anggota berikut. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan langkah pada nomor 6, yaitu cari supertype dan subtype. Jadi langsung saja, dari ERD yang terdapat pada langkah sebelumnya terdapat supertype dan subtype, yakni pada entitas transaksi. Entitas transaksi merupakan supertype dengan subtype berupa transaksi normal, transaksi member, serta transaksi pembelian stok. Supertype transaksi memiliki relasi dengan barang, karyawan, serta pelanggan, yang artinya relasinya akan diwariskan atau diwakilkan oleh entitas yang ada pada subtype itu sendiri. Baik, saya akan lanjut ke normalisasi, yaitu dari studi kasus yang kami kembangkan, seluruh entitas, atribut, dan hubungan antar entitas telah dirancang secara sistematis sejak tahap awal sehingga tidak menimbulkan adanya pelanggaran terhadap kaidah normalisasi. Setiap tabel telah memenuhi aturan normalisasi hingga tingkat yang relevan, mulai dari first normal form atau second normal form hingga third normal form, yang ditunjukkan dengan tidak adanya atribut bernilai ganda, tidak adanya ketergantungan parsial, serta tidak ditemukan ketergantungan transif pada struktur data yang digunakan. Seluruh atribut yang ditempatkan dalam setiap entitas telah diidentifikasi sesuai fungsi dan perannya masing-masing, sehingga tidak terjadi redundansi data ataupun anomali pada proses penyisipan, pembaruan, maupun penghapusan data. Selain itu, hubungan antar entitas juga telah disusun menggunakan perangkai yang tepat sehingga tidak menimbulkan inkonsistensi data dan tidak memerlukan proses dekomposisi lebih lanjut. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat konflik, ketidaksesuaian maupun kecacatan struktur yang biasanya menjadi penyebab pelanggaran normalisasi. Oleh karena itu, bagian yang membahas pelanggaran atau kebutuhan normalisasi lanjutan dinyatakan kosong karena seluruh desain basis data sudah memenuhi ketentuan normalisasi sejak proses perancangan. Baik, langkah selanjutnya akan kami jelaskan. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu bagaimana proses mapping dari entitas menjadi tabel. Pada entitas itu diubah menjadi tabel, misalnya entitas supplier dirubah menjadi tabel supplier, dan untuk atributnya itu diubah menjadi kolom. Misalnya pada atribut nama person dirubah menjadi kolom dengan namanya yaitu nama person. Pada langkah ini kita diminta untuk membuat dua contoh tabel. Baik, langsung saja kita masuk untuk tabel yang pertama,
yaitu tabel supplier dengan nama kolom yang pertama yaitu ID supplier dengan dia itu primary key. Untuk tipe datanya itu tipe data number dengan presisi atau lebar kolomnya yaitu 10. Selanjutnya kolom kedua yaitu nama person, yaitu mandatory dengan tipe data varchar 2 dengan lebar kolom 100. Dan untuk kolom ketiga yaitu kontak person mandatory dengan tipe data varchar 2 dengan lebar kolom 50. Dan untuk kolom terakhir pada tabel supplier ini yaitu nama kolomnya nomor telepon dengan mandatory dan tipe data varchar 2 dengan lebar kolom 20. Untuk tabel yang kedua yaitu tabel karyawan. Dengan kolom yang pertama yaitu ID karyawan, yaitu primary key dengan tipe data number dan lebarnya yaitu 10. Sedangkan untuk kolom yang kedua yaitu nama karyawan, dia itu mandatory dengan tipe data varchar 2 dengan presisi atau lebar kolomnya itu 100. Dan untuk kolom yang terakhir yaitu posisi, dia itu mandatory dengan tipe data varchar 2 dan lebarnya 50. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut pada proses atau langkah berikutnya. Ya baik, di sini saya akan lanjutkan untuk menjelaskan untuk langkah nomor 11 yaitu perintah scale. Yang dimana pertama kita akan menggunakan perintah create table karyawan, kemudian nama kolomnya. Karena di sini diminta karena di sini diminta untuk menjelaskan satu contoh. Jadi di sini saya ambil tabel karyawan. Jadi create table karyawan, kemudian nama kolomnya ID karyawan dengan tipe datanya number dan presisinya 10. Karena dia merupakan primary key, jadi constraint karyawan ID, PK dan primary key. Kemudian nama karyawan, dia tipe datanya varchar 2 dengan presisinya itu 100. Dan dia tidak boleh kosong, jadi constraint nama karyawan yaitu NN not null. Kemudian untuk posisi dia tipe datanya varchar 2 dan presisinya 50 dan dia juga tidak boleh kosong. Dan jadi constraint posisi ID NN yaitu not null. Jadi untuk melihat tabelnya kita akan menjalankan perintah. Apakah tabelnya sudah jadi? Kita lihat saja dengan menggunakan perintah describe karyawan. Ya, jadi di sini sudah jadi tabelnya. Sudah sesuai. Ya, di sini ada tipe datanya, ada presisinya, dan juga nama tabelnya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini selanjutnya saya akan melanjutkan ke langkah terakhir yaitu untuk pengisian tabel. Yang dimana di sini kan diminta untuk contoh satu tabel saja, maka saya ambil pada tabel karyawan. Di sini pada tabel karyawan dimana perintahnya ada insert into, yang dimana insert into ini berguna untuk menambahkan data baru. Di sini kita menambahkan data karyawan dan values ini untuk menampilkan nilai-nilai datanya, dan di sini merupakan nilai-nilai data yang dimana di sini merupakan ID karyawan 201, nama karyawan itu Dewi Lestari dan posisi karyawan itu admin. Itu data pertama. Data kedua di sini ID karyawannya 202, nama karyawannya Rina Puspita dan posisinya kasir. Data ketiga di sini ID karyawannya 203, nama karyawan Rudi Hartono dan posisinya di sini kasir.
Dan ini merupakan tampilan tabelnya. Untuk menampilkan tabelnya kita menggunakan perintah select from, yang dimana untuk menampilkan sebuah tabel karyawan. Ini ada kolom ID karyawan, nama karyawan, dan posisi. Seperti pada perintah di atas, di sini ID karyawannya yang pertama 201, nama karyawannya Dewi Lestari dan posisinya itu admin. Dan di sini 202 Rina Puspita, posisinya itu kasir. ID karyawannya 203, nama karyawan Rudi Hartono dan posisinya itu kasir. Sekian itu saja penyampaian tentang langkah terakhir, yaitu pengisian tabel. Berikut merupakan testimoni dari masing-masing anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa Mansur dengan NPM 073524111051 dari kelas 3 IF 1. Di sini saya akan menyampaikan testimoni mengenai proyek basis data yang telah kami buat. Yang dimana pada proyek ini saya dapat lebih memahami penerapan basis data dalam sistem penjualan, karena dengan judul kami sendiri yaitu sistem informasi penjualan toko retail, dan melalui proyek ini juga saya lebih memahami penggunaan perintah SQL dan pengelolaan data yang terstruktur dan aman. Serta pada proyek ini terdapat kerjasama tim yang baik dan kompak yang membuat proyek ini berjalan dengan lancar serta dapat terselesaikan tepat waktu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Husni dengan NPM 073524111073. Di sini saya akan menjelaskan testimoni saya selama saya mengerjakan proyek basis data. Saya benar-benar merasakan pentingnya kerjasama antara tim, mulai dari kami berdiskusi dalam hal ini pembagian tugas maupun saling membantu saat ada yang memiliki kendala, terutama pada bagian pembuatan ERD, mapping maupun perintah SQL. Dari situ saya belajar bahwa yang penting itu tidak hanya hasil akhir, tetapi kerjasama dan kekompakan tim yang dapat mempermudah kami memahami materi yang awalnya susah. Di sini juga saya lebih memahami bagaimana perencanaan basis data, mulai dari proses skenario bisnis, atributnya, terus relasi mapping sampai perintah SQL. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delavanti Wukuno. Di sini saya akan memberikan testimoni singkat selama kami mengerjakan proyek basis data kami. Jadi mungkin ada beberapa kendala yang kami hadapi, tapi karena berkat kerjasama kami sesama tim, kami dapat menyelesaikan proyek ini dengan tepat waktu. Mungkin itu saja testimoni dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Demikian penutup dari proyek basis data ini. Semoga sistem dan laporan yang kami buat dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum